Pria yang Anda lihat dalam rekaman ini bukanlah seorang tentara profesional. Mereka berasal dari masyarakat sipil dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang yang berbeda. Sebelumnya, kehidupan mereka jauh dari seragam dan senjata. Namun pada tahun 1947, kehidupan mereka berubah. Sebagai bagian dari mobilisasi militer Belanda, mereka dikirim ribuan kilometer dari rumah menuju Indonesia. Di negeri yang jauh, mereka akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa waktu sebelumnya, persiapan keberangkatan telah dimulai. Para prajurit berkumpul, menerima pengarahan, dan mempersiapkan perlengkapan yang akan mereka bawa dalam perjalanan. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah awal dari perjalanan yang sangat jauh dari rumah. Pasukan kemudian bergerak menuju pelabuhan Amsterdam, di mana kapal angkut pasukan telah menunggu. Di dermaga, keluarga dan kerabat menyempatkan diri untuk mengantar keberangkatan mereka. Setelah semua persiapan selesai, para prajurit naik ke kapal. Perjalanan menuju Indonesia pun dimulai. Perjalanan berlangsung selama berbulan-bulan. Di atas kapal, kehidupan berjalan dalam rutinitas yang berbeda dari kehidupan di darat. Para prajurit mengikuti pengarahan, menjalani latihan keselamatan, memeriksa senjata, dan mengisi waktu dengan berbagai kegiatan. Bertinju, bermain catur, hingga permainan sederhana menjadi bagian dari kehidupan selama pelayaran. Kapal kemudian singgah di beberapa tempat dalam perjalanan menuju Indonesia, antara lain Gibraltar, Port Said, Sabang, dan Singapura. Di Port Said, perahu-perahu kecil mendekati kapal dan menawarkan berbagai barang kepada para penumpang. Setelah meninggalkan pelabuhan sebelumnya, perjalanan terus berlanjut menuju timur. Ketika kapal melewati garis khatulistiwa, berlangsung pula sebuah tradisi yang dikenal sebagai pembaptisan Neptunus.
Kapal kemudian singgah di Sabang, salah satu pelabuhan penting di ujung barat Kepulauan Indonesia. Untuk sementara, perjalanan panjang itu berhenti. Sabang menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang menuju pelabuhan di Batavia. Dari sini perjalanan masih berlanjut melewati perairan Nusantara, sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka di Tanjung Priok. Setelah perjalanan panjang, kapal akhirnya tiba di Tanjung Priok. Para prajurit turun membawa perlengkapan masing-masing, kemudian diangkut dengan truk menuju berbagai kesatuan. Bagi mereka, perjalanan laut yang panjang akhirnya berakhir, dan kehidupan baru di Indonesia pun dimulai. Batavia menjadi salah satu pemandangan pertama yang mereka temui. Sebagian prajurit berjalan melalui kawasan permukiman Eropa sebelum memasuki bagian kota yang memperlihatkan suasana yang berbeda. Di kawasan Kota Tua, deretan toko dan restoran milik masyarakat Tionghoa memperlihatkan kehidupan kota yang ramai. Di sepanjang Sungai Ciliwung, perahu dan rakit bergerak membawa berbagai aktivitas masyarakat. Di sekitar pasar ikan, kehidupan berlangsung di antara sungai, perahu, dan permukiman. Warga mencuci pakaian di tepi air, sementara lalu lintas terus bergerak di sepanjang kawasan tersebut. Perjalanan kemudian membawa mereka ke Bandung. Di sini, mereka mulai mengenal pasar tradisional dan berbagai hasil bumi yang berbeda dari apa yang biasa mereka temui di Belanda. Rambutan dan durian menjadi bagian dari pengalaman mereka mengenal kehidupan di negeri yang kini menjadi tempat penugasan mereka. Di sekitar alun-alun, kamera merekam deretan toko dan bioskop yang menayangkan film-film Hollywood. Suasana kota Bandung memperlihatkan sisi lain kehidupan mereka jauh dari rumah. Tidak jauh dari Pasar Baru, para prajurit mengunjungi rumah makan Tionghoa dan menikmati suasana kota di antara kehidupan masyarakat setempat. Film bahkan memperlihatkan perbandingan harga makanan antara rumah makan biasa dan kantin AMVJ yang menyediakan makanan dengan harga lebih terjangkau bagi para tentara. Kantin AMVJ atau Amsterdamse Maatschappij voor Jonge Mannen merupakan fasilitas kantin dan pusat rekreasi militer yang dikelola Organisasi Kesejahteraan Sosial Belanda untuk tempat istirahat, makan, dan bersantai para serdadu di sela-sela Perang Kemerdekaan. Di kesempatan lain, sebagian prajurit berkunjung ke rumah keluarga Belanda di Bandung.
Mereka menikmati kopi dan beristirahat sebelum kembali menjalani tugas. Namun kehidupan mereka tidak hanya berlangsung di kota. Latihan militer menjadi bagian dari rutinitas. Pasukan berbaris, menjalani latihan fisik, serta memeriksa dan membersihkan berbagai jenis senjata. Untuk sementara, mereka masih menjalani berbagai kegiatan di kawasan kota. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti rutinitas yang harus dijalani sebelum nantinya ditempatkan di kesatuan masing-masing. Setelah persiapan selesai, konvoi kendaraan bergerak meninggalkan kawasan perkotaan menuju daerah penugasan. Di daerah pegunungan, kehidupan berubah menjadi lebih sederhana. Tenda menjadi tempat tinggal sementara. Para prajurit memasak, beristirahat, membaca surat dari rumah, dan sesekali menikmati waktu luang di sungai. Pos-pos penjagaan diperkuat dengan karung pasir. Bersama instruktur Kenil, mereka melakukan patroli melintasi sawah dan jalan-jalan desa sambil mempelajari berbagai taktik yang diperlukan di lapangan.
Di wilayah operasi, suasana menjadi lebih tegang. Pasukan bergerak memasuki kampung dan memeriksa orang-orang yang melintas. Patroli dilakukan dengan hati-hati melalui jalan desa dan semak belukar, sementara posisi pertahanan diperkuat dengan senapan mesin Bren. Jauh dari rumah, hubungan dengan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan para prajurit. Seorang pastor militer mengunjungi berbagai pos untuk berbincang dengan mereka. Surat-surat dari Belanda juga dibagikan kepada para tentara. Bagi mereka yang bertugas ribuan kilometer dari keluarga, surat menjadi pengingat akan kehidupan yang mereka tinggalkan di negeri asal. Ketika mendapatkan waktu untuk cuti, sebagian prajurit kembali ke kota. Mereka tinggal di pusat istirahat The Rustenday-Striger di Jalan Purnawarman. Suasana di tempat ini jauh berbeda dari daerah operasi. Mereka makan bersama, bermain piano dan berdansa, serta menikmati berbagai kegiatan olahraga seperti tenis meja, tenis, badminton, dan bola voli. Namun masa istirahat tidak berlangsung selamanya. Setelah cuti berakhir, para prajurit kembali meninggalkan Bandung dan bergerak dengan konvoi menuju daerah penugasan. Di luar kehidupan para prajurit, film kemudian memperlihatkan kondisi wilayah yang mereka datangi. Desa-desa terlihat terbakar.
Jembatan dan jalur kereta api mengalami kerusakan. Sementara gudang-gudang dan berbagai bangunan tinggal menyisakan puing. Kamera juga memperlihatkan penduduk yang mengalami kekurangan makanan, dan mereka yang harus meninggalkan tempat tinggalnya sebagai pengungsi. Di tengah keadaan tersebut, bantuan kemanusiaan mulai diperlihatkan. Palang Merah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ambulans membawa warga yang terluka, sementara bantuan berupa beras dan kain dibagikan kepada penduduk. Film kemudian beralih pada berbagai kegiatan pembangunan kembali. Para insinyur militer mengerjakan jembatan, jaringan listrik diperbaiki, dan bulldozer digunakan untuk membuka kembali jalan yang rusak. Di kawasan industri, berbagai fasilitas mulai dipulihkan. Penduduk terlihat bekerja bersama para teknisi dan personel militer. Semua gambaran tersebut menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan film ini mengenai kehadiran Belanda di Indonesia. Namun di balik pesan propagandanya, rekaman ini juga menyimpan gambaran kehidupan sehari-hari pada masa yang penuh perubahan. Di bagian akhir, kehidupan pedesaan perlahan kembali terlihat. Para petani kembali bekerja di sawah, anak-anak belajar di sekolah, dan aktivitas masyarakat mulai berjalan kembali. Film kemudian kembali kepada para prajurit yang sejak awal menjadi pusat cerita. Sebelum mengenakan seragam, mereka datang dari berbagai latar kehidupan. Kini mereka menjalani kehidupan yang berbeda, jauh dari keluarga dan negeri asal mereka, jauh dari rumah.